Ini candlenya daily-nya bearish engulfing begini ya. Dan kalau kita perhatiin di sini, ini semua adalah compression. Apakah artinya ini mulai permulaan bahwa gold akan terjun ke bawah, mantul di sini, naik ke atas, banting ke bawah lagi sampai 2.600 lagi untuk ngambil sell side liquidity yang ini. Kita bahas di video yang ini. Hai guys, balik sama gue William Sudana. Dan hari ini gue membahas perjalanan XAUSD untuk minggu keempat di bulan Februari. Buat kalian yang kemarin ngerayain Valentine di hari Jumat ya, dan lagi nge-buy gold, kalau nggak pakai SL, makanannya lagi ngedate sama pasangan kalian bisa muncrat keluar lagi ya, karena goldnya terjun bebas dari pucuk 2940 sampai 2876 ya. Itu dahsyat banget gitu. As always, pergerakan satu hari gold belakangan ini super duper dahsyat. Artinya di video yang sebelumnya pun gue ingetin bahwa untuk tetap pasang pengaman gitu ya. Mau seberapa pun hebat analisa kita, kalau misalnya marketnya berkehendak lain ya kita harus terima, karena trading itu soal probability. Oke, jadi di video kali ini adalah video merupakan analisa pandangan pribadi gue sendiri yang bisa jadi sejalan dengan apa yang kalian pikirkan, atau mungkin juga nggak sejalan dengan apa yang kalian pikirkan. Oleh karena itu tetap aja setiap analisa yang ini harus diterima atau dipahami atau dilakukan dengan kesadaran pribadi bahwa nggak ada analisa yang 100% benar. Oke, jadi kita langsung pengen bahas aja ke videonya. Tapi sebelum itu gue pengen kasih tahu kalian bahwa buat kalian yang suka mengikuti trading competition ya, PMGM lagi mengadakan Global Trading Competition yang ke-10 dengan total price pool 512.600 US dollar. Ini banyak banget ya buat kalian yang pakai MT4 atau MT5, karena mereka itu ada di dua-duanya. Di MT4 bisa, di MT5 bisa, dan dimanapun platform yang kalian pakai nggak akan saling mempengaruhi. Oleh karena itu kalian bisa join di yang kalian nyaman aja platformnya, karena setiap itu ada price pool masing-masing. Dan ini tuh mulai hari Senin besok tanggal 17 Februari. Oleh karena itu kalian langsung daftar aja. Kalau kalian nonton video ini langsung daftar. Dan sekarang ini udah ada 700 orang nih yang join nih, luar biasa ya. Jadi kalian bisa menunjukkan keahlian trading kalian ke market global juga. Kayak gitu, total price pool segini. Nih registration periodnya 13 Februari sampai 21 Mei. Jadi in between pun sebenarnya kalian tetap bisa join anytime anywhere ya. Tapi kalau misalnya mau ikut dari awal 17 Februari ini mulai langsung. Jadi besok Senin di jam meta jam 00 itu akan start competitionnya. Price poolnya lihat yang Evolving Elite 2300 semuanya ini gede banget ya, 28400. Ini MT4, ini MT4 juga, ini MT5 Evolving Elite. Nah, gue join yang Rising Star aja ya, Rising Star aja. Oke. Di sini kita perhatikan syarat-syaratnya apa. Di sini requirement untuk kita SEA region ya. $300 udah bisa join kompetisinya. Dan bebas mau account standar atau account edge, kemudian 10 trading days itu wajib, jadi kalian harus trading selama 10 hari untuk bisa valid. Kemudian setiap $300 deposit requirementnya adalah satu standard lot gitu, satu lot gitu ya. Kemudian untuk MT5 sama, kalau tadi gue bilang gue yang Rising Star, jadi cukup deposit $300 kalian udah bisa ikut trading competitionnya global ya. Dan ini ada minimum sama 10 trading days all accounts dan satu standard lot untuk $300 deposit. Dan setiap minggunya untuk kalian yang paling perform itu juga ada hadiah. Ya, dapat $500 in the event ya kan. Jadi ini menurut gua asik banget ya, dan detail semua bisa kalian baca di sini aja. Gua lampirkan linknya di bawah. Gua harapkan buat kalian yang pengen mencoba feel-nya trading secara global itu gimana, silahkan aja. Tapi kalau misalnya kalian bingung, ini bahasanya kalau bahasa Inggris ya, saya nggak ngerti di bahasa Inggris nih. Kalian klik kanan di Google Chrome kalian, ada translate to Indonesia. Ini ganti Indonesia, dia langsung berubah bahasa Indonesia. Jadi kalian bisa memahami apa yang dimaksudkan di sini. Oke, jadi langsung aja kita ke video analisa kita. Oke, jadi kalau kita perhatikan di sini ya, daily itu bearish engulfing. Ini apakah ini pertanda kalau misalnya kita perhatikan di sini? Tunggu, kita mulai dari weekly mungkin ya. Ini gue pakai chart Saxo ya. Kalau kita ngelihat di weekly, ini candlenya itu bentuknya apa ini? Shooting star. Apakah ini jadi shooting star?
perlu sebenarnya konfirmasi lagi untuk memanfaatkan ini apakah ini shooting star seperti ini ya. Tapi kalau kita melihat rejection kenceng yang sebenarnya gua sih ngelihatnya ya pasca CPI kemarin nih, yang ini ya, ini yang gue tandain, kayak gue share juga ada di grup Telegram eksklusif. Ini ada pullback daily, dia hajar ke atas lagi. Oke. Kemudian ini ada skenario CPI, bener aja CPI dia banting bawah, dia ngambil low-nya ini. Jadi dari candle yang ini, nih candle yang ini ya, candle yang ini nih, itu memberikan signal untuk daily pullback karena last pullbacknya kan ada di sini nih, ya kan? Kalau dia turun ke bawah sini agak jauh banget nih, ya kan? Ini kan berapa? 2834. Sedangkan posisi kemarin itu adanya di 2897, jauh banget gitu. Jadi dia ngebikin pullback baru, ini pullback terakhir kita. Oleh karena itu high-nya ada di sini. Ini jadi high valid. Oke, ini deh. Ini jadi high valid kita. Oke. Dan ini jadi area untuk kita last pullback ya. Ekspektasi harapan awal adalah kita melihat adanya potensi untuk dia nembus ke atas nih. Paling nggak 2942 diambil buy side liquidity yang di sini untuk menuju ke 2950 ya, 2950. Tapi apa daya, berkata lain marketnya. Dia putar arah di resisten di sini. Karena kalau kita turun ke H4 ini resisten ya. Ini resisten tuh. Wah, ini banyak banget ya ibu-ibu gue di sini. Ini resisten. Dari yang di sini, tunggu bentar. Ini hapus ya. Nih, ini kan kita waktu terakhir itu kita bikin skenario dia gini ya. Nih, ada setup. Ini CB1 H4 sell H4. Dia udah kena 1618-nya. Kemudian dia retrace lagi ke atas, bahkan sampai di sini belum, masih valid sebenarnya CB1 sell-nya ya. Di sini dia balik lagi ke bawah. Yang kalau misalnya dia nggak puas di 1618 sini, maka potensinya adalah ngejar ke 2840 gitu. Sedangkan kalau kita mengacu kepada D1, ini gambar yang udah lama banget sebenarnya. Di sini ada setup buy ya. Dobreak satu candle merah ini di break, dapat Fibo musang di sini, dominan break buy, udah sampai ke 2902, bahkan udah ekstra 400 pip ke atas ya. Ini mungkin kalau kita tandain 4,88 gitu ya, sampai nggak ya, 4,88 hampir ya, dikasih deviasi ya. Memang targetnya 2950 tuh angka psikologis gitu yang mungkin orang-orang berpikir ya bisa ke situ lah, tapi enggak, ternyata guys, nggak dikasih guys. Asem, memang asem bener. Gua ada sempet buy kemarin di H1 ya. H1-nya tuh kemarin tuh di sini nih. Ini kita hapus dulu ya. Di sini nih. Nih, kemarin gue udah beli di sini 2935. Ketika dia udah nggak bentuk begini, ntar kita hapus ini ya. Nih, ketika dia udah nggak bentuk begini, kok lama? Nah, nih. Ketika dia udah nggak bentuk begini nih, dia close di atas sini ya. 2934 gue buy kemarin. Gue buy dengan ini gue juga udah make a call nih sama teman-teman. Gue set di sini 2926, 2927 kemarin ini gue. Nah, di sini nih, masalah 2927 gini dengan targetnya 2950. 2950. Pertama sini dulu nih ya. Buy side liquidity 2942. Tapi gue coba targetnya di sini 2950. Gitu. Nih. Ternyata ya dia malah berkata lain nih. Hampir kan asem. Terus ya udahlah, nasib kan. Ini close di sini, dan kemarin memang gue juga tidur cepat karena ini ketika SL harapan sebenarnya bisa di sini karena ini base ya. Ternyata dia jebol juga. Ya udahlah, salam. Pagi-pagi gue ngeliat gue di bawah. Gitu. Tapi bersyukur cuy, karena gue pakai stop loss. Jadi kerugian yang harus terjadi itu ya udah terbatasi gitu. Cuman
1-2% dari equity. Should be okay, karena dari kemarin kita buy udah naik sampai atas, sudah puas banget nih gitu. Even terakhir aja 2923 ya, pas market buka 2923 gue pas ini nih di sini nggak salah 2923 sebelum dia turun terus dia naik lagi, itu gue sempet TP dulu banyak posisi, kemudian dia turun ya udah, jadi hampir memang kita udah secure profitnya gitu ya, nggak terlalu rakus gitu. Oke. Itu satu menurut gue satu pelajaran yang penting, kita tuh bisa melimit resiko kita ya. Yang penting ini trading itu soal probability, jadi kalau nggak berjalan sesuai dengan skenario kita ya jangan dilawan. Oke, kita harus tetap accept bahwa trading itu pasti potensi rugi itu ada. Oke, possible scenario CPI ini udah jalan. Jadi nextnya gimana nih ya, karena kalau misalnya kita perhatikan sekarang candle ini bearish engulfing ya. Apakah ini jadi tanda-tanda untuk dia pullback ke bawah? Karena seperti tadi awal video gue bilang bahwa ini kita masuknya ke dalam zona kompresi daily-nya. Kompresi semua gitu. Dan kalau misalnya kita perhatikan ada tipikal yang sama. Ini di sini nih contoh. Ini mungkin jadi bentuk yang sama ya. Nah ini sama juga, dia engulf semua satu candle daily-nya ini. Tapi yang terjadi apa? Dia hajar lagi ke atas gitu. Kalau yang ini dia, kalau kita perhatiin ini dia tutup opennya agak bawah, tutup dia lanjut ke bawah. Kalau ini dihajar ke atas lagi, kemudian ini apakah ini nggak engulf ya? Jadi skenario yang mungkin kita takutkan adalah yes, bisa banget ini turun ke bawah, tapi kalau misalnya sekarang kayak gini dia babat jebol lagi kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau sell, bisa, of course bisa. Karena kalau kita turun ke sini, ini apa? 2962 ya target ya, 2962. Nih, kalau kita mau lihat ke situ, maka kita bisa mengacu ke sini sih menurut gua. Nih ada, kalau mau ini ya kita lihat ya H1 ini H4 sebenarnya kalau kita lihat ini jebol begini, satunya bisa mengacu ke sini ya. Maka kalau ini rally base rally dipatahin di sini, sebenarnya ini pun kita bisa ngelihat ini adanya setup ya. Ya setup ya. Gitu. Jadi dari sini sebenarnya kode untuk dia turun. Ketika kemarin rally base rally kemudian dipatahin di sini, kemudian di retest. Ini hampir ke 2929, 2930-nya. Retest di sini terus dia turun. TP1 ya. TP1 kemudian dia sampai ke TP2 di bawah sini. Di bawah sini gitu. Maka ditambah kalau kita perhatikan di sini dia ada wick ya. TP3-nya ada di sini sih, 2847. Yang dimana kalau kita ngacu ke sini, ini ada previous 168-nya waktu dia setup buy-nya. Ya, jadi koreksi. Untuk saat ini karena kita ngelihat ini deras banget ya sell-nya ya. Luar biasa deras banget. Ini dari sini ke sini tuh berapa? 600 pip dalam sehari. Memang dahsyat coy. Ini area demand sih sebenarnya. Jadi bisa jadi ini bisa kembali memantulkan dulu ke atas 2904 ya, 2904. Mungkin kalau mau dia bisa ngambil yang ini nih 2864 ini. Karena ini jadi area sell liquidity ya yang bisa dihantam 2864 gitu. 2864. Ini sama, ini juga last pullback-nya daily. Ya, pasca CPI kemarin CPI turun ke bawah sini, kemudian naik lagi ke atas. Kayak gitu. Gue sendiri pribadi sih gue nggak gini melihat news itu sekarang bukan jadi acuan ya, karena kayak contoh kemarin retail salesnya hijau, kemudian bagus buat USD tapi goldnya malah naik gitu. Jadi kayak nggak bisa kita korelasikan antara komoditas dengan USD karena bisa jadi mereka itu bisa jalan searah gitu. Karena yang dilihat adalah uncertainty dan implikasinya terhadap ekonomi, bukan cuma sekedar currency-nya aja. Ya, jadi target sebenarnya kalau kita ngelihat
sangat mungkin untuk ini 2864 itu di sweep gitu. Bisa di sweep. Area yang lebih asik di bawah itu berarti gini, kalau misalnya dia berhasil nge-sweep 2864, maka 2847 bisa menjadi target. Ini menjadi area pantau dulu nih ya. Area pantau dulu nih. Di sini. Kan dia ada demand juga nih, demand 4 nih, ya kan? Tuh, jadi kita bisa tandain. Karena mau bagaimanapun strong bullish masih ya. Kalau kita perhatikan di sini weekly-nya ini kan udah bikin breakout structure. Ya. Daily-nya sama nih. Nih, dia udah bikin breakout structure. Ya. Artinya kalau dia sekarang mau ke atas, ini kalau kita tarik Fibo dari sini ke low di sini, dia tuh udah kena nih si gold 2946 ya, hampir kena ya. Hampir kena. Kalau dia mau turun ke ini 2859 bisa menjadi area perhentian, maka tadi ini ada 2864 bisa mantul nih 2869 karena di sini ya ini ada demand nih. Ya kalau mau dipanjangin dikit ya ke bawah dikit nih 2847. Oke. Atau kalau misalnya kita melihat bahwa dia struktur yang dia mau nyelup lagi ke dalam sini untuk ngambil masuk ke dalam area premium diskonnya, bisa turun ke sampai 2715 sampai ini. Tapi apakah mungkin dalam waktu dekat ini? Mungkin nggak juga sih. Atau selain itu mungkin area di sini dulu lebih fresh ya, kalau misalnya menurut gua ya. Tapi kita ngelihat ini untuk untuk waktu yang cukup panjang gitu, nggak langsung dalam waktu dekat-dekat sekarang lah untuk terjun. Katanya mungkin juga sih walaupun kita ngeliat ini udah pasti ke bawah. 1000 pip ya, 1000 pip gitu. Even kalau kita ngomong hukum 1000 pip ya setelah dia all time high ya. Nih, hukum 1000 pipnya berapa? Sekarang dari sini 2840-an kan. 2840-an. Nah, ini 2840 2847 ini ya menjadi area bawah, area bawahnya 2847. Maka di area di sini mungkin kita bisa pantau dulu ya. Terjadikah rejection untuk dia lanjut ke atas lagi. Gitu. Oke, kalau enggak ya nggak usah masuk. Tapi kalau point of view gue, selama gold daily ya, dia masih ada di atas 2855. Menurut gue itu masih lanjut ke atas. Mana 2855? 2855. Nah, di sini nih. Nih. Selama dia tidak terjadi closing kayak gini, merah. Gimana sih? Yang terang dikit. Nah, kalau dia nggak closing merah kayak begini, ya, nih, dia nggak begini, tutup candle daily-nya, tutup di bawah 2855, gitu. Dia akan tetap naik ke atas. Gitu. Jadi koreksi yang terjadi saat ini adalah koreksi sehat, gitu. Karena ini kenaikannya udah curam, gitu. Kalau gue sendiri, gue akan sabar menunggu di area-area buy. Takut nggak untuk sell? Kalau gue sih boleh aja sell, nggak ada salahnya kalau kita mau sell gitu. Karena kalau kalian dapat di atas ini juga lumayan banget kan 700 pip kan. Tapi dengan posisi bullish trend saat ini, gue lebih main aman aja gitu. Gue lebih milih ngikutin trend ya. Even gue mau sell pun, kita sell sangat pendek-pendek buat scalping pendek-pendek aja gitu. Karena trend masih bullish ya. Itu yang perlu dipahami gitu. Oke, dari sisi kita timing, oke. Sekarang udah bulan kan minggu ke berapa nih sekarang? Kita ada di minggu ke saat ini busur month. Ini udah masuk timing month ya. Kalau kita perhatikan sekarang ini kita masuk ke daily aja. HB month kita tuh udah di bawah. Ini udah R1 monthly, R2 monthly-nya ada di mana? R2 monthly kita sebentar ya, kita nyalain. Ya, gua belum pasang R2 monthly. R2 monthly kita tuh ada di 2933 udah kena ya, 2933 udah kena. R3-nya ada di 3050. Jadi apakah secara timing Koptah itu masih mau naik? Kalau secara timing target ke atas ya.
Kalau kita ngomongin quarter juga udah anomali karena quarter itu kan quarternya itu dia merah ya, tapi udah anomali ya. Untuk semester juga udah ada R2 semester di 3007. Jadi angka R3 monthly dan juga angka R2 semester itu 3000. Nah, pertanyaannya apakah Gold mau kejar ke 3000 dalam sisa 2 minggu terakhir ini? Ya. Itu jadi pertanyaan yang krusial. Kalau buat gua angka 3000 sangatlah seksi. Tapi kalau Goldnya masih mau bermain-main ya dengan kocokan-kocokan yang saat ini, ya sangat wajar. Oke. Untuk minggu depan kita lihat RPS-nya. Kita ngeliat RPS posisi, kita lihat dulu ya. Ini open, kalau dia nggak lompat ya, berpotensi tetap di bawah pivot weekly. Artinya ada potensi sangat anomali nih. Karena open di bawah pivot weekly. Kemudian nih HW weekly di sini, R1 weekly-nya ada di 2911. Kemudian LB weekly di sini, S1 weekly-nya di 2824. Cukup jauh ya. Kalau posisi kayak begini kan memang weekly-nya nih dengan adanya candle ini artinya seller masuk dan ini yang membuat potensi anomali sangat besar terjadi. Oke. Untuk daily kita perhatikan di sini candle merah pekat dengan engulfing seperti ini. Posisi pivot daily ada di 2900, maka itu buat teman-teman yang nyangkut buy, hopefully bisa sampai 2900, itu bisa menjadi area untuk kalian exit sebentar sambil pantau. Sambil pantau ke depannya seperti apa. Pivot daily open ada di atas, LB S1 ini kecenderungannya daily normal ya. Kalau misalnya daily-nya bisa sampai S1 daily 2864, berarti ini ngambil set liquidity yang tadi kita bicarakan ya. Kemudian LB weekly ada di 2856 gitu. Nah, apakah dia celup LB weekly anomali kemudian naik kali ke atas? Itu yang kita perhatikan, kita lihat atau enggak. Karena di sini ada R1 yearly 2850, R1 monthly 2846. Jadi 2850 ini juga area yang kuat menurut gue, support kuat ya untuk bisa memantulkan tuh lagi ke atas gitu. Karena kita perhatikan di sini ini area demand-nya besar di sini. Maka ini berpotensi untuk mereject. Tuh. Berpotensi untuk mereject ke atas. Oleh karena itu kuncinya buat gua, jadi konklusinya adalah selama gold daily belum closing di bawah 2855, menurut gua dia akan kejar ke atas lagi. Maka itu 2855 ini akan menjadi titik poin untuk candle daily-nya. Oke, untuk hampatnya tadi kita udah gambar hampatnya ada di sini ya. Area buat kita retrace berarti bisa ke area di sini 2904. Biasanya kan kalau misalnya dia 2618 kemudian dia bisa naik lagi ke atas, masuk ke sini juga nih ada demand ya, ada breaker block. Kemudian dia mantul ke sini lagi 2904, kemudian dia kalau mau turun lagi ke bawah. Gitu. Jadi kita bisa pantau dulu area rejection di sini. Atau nih ini juga nih, ini bisa kita marking di sini ya supaya menjadi pantauan. Kemudian ini juga bisa menjadi area kita nih. Nah, ini area confluence ya di sini ya. 2904, 2912, 2918. Kalau udah sampai naik lagi sih menurut gua udah terlalu tinggi ya, udah bisa jebol ke atas lagi tuh sih. Gitu. Alright. So, sekian buat analisa kita kali ini. Minggu depan ada berita apa? China nggak punya berita karena belakangan ini Asianya sungguh dahsyat. Maka gue kita kayak lebih asik trading di Asia dibandingkan di Amerika karena Amerikanya suka malah lebih slow down ya karena tenaganya udah habis di dalam Asia. Oke. Jadi segitu aja, nggak ada berita-berita gimana banget juga minggu depan ya kan. Terus besok hari Senin juga dia libur, President Day, market buka sih, hanya tutup lebih cepat aja. Ya minggu depan nggak ada gimana-gimana banget, jadi memang semua bergerak berdasarkan fundament teknikal. Hari Jumat aja ada S&P Global Manufacturing PMI. Oke, segitu aja guys. Jangan lupa untuk ikutan TMGM-nya. Silakan daftar menggunakan link yang ada di bio gua, ada referralnya juga. Kalau kalian nggak punya account TMGM ya nggak akan bisa
join sih. Oleh karena itu daftar pakai link yang ada di bawah yang gue sediakan. Kemudian daftar juga kompetisinya, depo minimal 300, udah bisa menjajal apakah emang kita ini cukup oke untuk trading. Dan pada akhirnya trading competition itu kita melawan diri kita sendiri ya, bukan kita melawan market. Enggak, kita melawan diri kita sendiri. Kita apakah kita disiplin enough, apa kita yakin dengan metode yang kita lakukan, kayak gitu. Buat gue itu yang perlu kita asah. Dan share juga pandangan kalian di kolom komen. Minggu depan gold kira-kira bakal kemana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye, jangan lupa di like videonya. TMGM, a decade-long CFD trading platform. $374 billion traded monthly. 12,000 plus trader instruments in one account. And 30 plus deposit and withdrawal methods. 8 global offices. Visit our website today.